Berniat ingin pergi dari perkotaan, Yoshi memutuskan untuk pergi ke desa terpencil di selatan Amerika. Di sini ia mendapat teman baru yaitu Marcus dan Kevin. Yoshi benar-benar menikmati momen ini karena suasana seperti inilah yang selama ini ia cari. Hingga Yoshi kembali bertemu dengan orang baru yaitu Carr. Carr adalah seorang penjelajah hutan, dan ia ingin mengajak Yoshi untuk masuk ke dalam hutan dan mencari suku dengan kehidupan yang unik di dalam sana. Karena tertarik mendengar cerita, akhirnya Yoshi pun mengajak Marcus dan Kevin. Awalnya mereka ragu dengan ajakan Yoshi, namun setelah mereka berempat bertemu, akhirnya mereka pun sepakat untuk menjelajah hutan sebagai bentuk petualangan terakhir mereka sebelum kembali ke perkotaan. Keesokan harinya mereka langsung pergi ke pintu masuk menuju hutan Amazon. Carr, yang sudah berpengalaman menjadi pemimpin petualangan mereka. Para petualang ini masuk semakin jauh menuju jantung hutan Amazon dan bermalam di sana. Namun, belum apa-apa salah satu dari mereka sudah langsung panik karena disengat hewan. Saat sedang tidur, di antara mereka berempat hanya Carr yang sudah punya pengalaman menjelajah di hutan. Yoshi dan dua orang temannya pun panik karena mereka kehilangan jejak dari Carr, apalagi mereka seperti mendengar suara hewan buas. Ternyata itu adalah seorang pengembala dan akhirnya mereka mendapat petunjuk kemana arah desa suku pedalaman yang sedang mereka cari. Dan akhirnya mereka bertemu kembali dengan Carr. Dan sampai di sana, para bapak-bapak yang sangat kota banget ini pun kagum melihat kehidupan orang pedalaman di hutan. Namun mereka tidak akan berlama-lama di desa ini. Setelah singgah semalam, mereka pun akan pulang. Namun mereka mendapat masalah karena kaki Marcus bonyok dan ia tidak bisa lagi berjalan. Kakinya terluka parah dan mereka masih terjebak di jantung hutan Amazon. Para penjelajah ini harus cepat keluar sebelum hujan turun. Namun perjalanan mereka terhambat karena salah satu anggota tak bisa lagi berjalan dengan cepat. Untung saja Carr sudah punya banyak pengalaman di hutan dan dia bisa berburu sehingga mereka bisa makan. Awalnya Yoshi, Marcus, dan Kevin ragu untuk memakan santapan malam mereka. Namun mau tak mau daripada mereka kelaparan daging kera yang ada, mereka harus makan. Ternyata setelah mencicipinya, mereka semua suka dan menganggap daging kera cukup lezat. Karena kondisi Marcus semakin tak memungkinkan untuk berjalan lewat darat, mereka pun sepakat untuk membuat sebuah rakit dan akan menyusuri sungai sehingga kaki Marcus yang terluka bukan lagi menjadi masalah. Terjebak di jantung hutan Amazon dan mereka memutuskan untuk keluar dari hutan dengan mengikuti arus sungai sebab salah satu dari mereka sudah tidak bisa lagi berjalan kaki. Namun mereka tidak menyangka kalau akan ada arus yang sangat kencang datang. Pemimpin dalam petualangan kali ini pun ketar-ketir walaupun ia sudah sering menjelajahi hutan. Mereka panik karena baru pertama kali mereka menyusuri hutan lewat sungai. Setelah arus sudah agak reda, barulah mereka menepi. Setelah insiden tadi, Carr yang merupakan pemimpin di sini memutuskan untuk tidak melewati sungai. Kali ini tiga sekawan ini pun mulai kena mental karena ini baru pertama kali mereka menjelajahi hutan. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Carr dan Marcus akan memilih lewat hutan, lalu Yoshi dan Kevin akan melewati sungai. Awalnya semua berjalan lancar bagi Kevin dan Yoshi, namun lagi-lagi arus deras tiba-tiba datang. Dua penjelajah ini pun sangat panik karena arus sungai semakin deras dan rakit mereka tidak bisa lagi dikendalikan. Sekuat apapun mereka mendayung tetap saja percuma sampai akhirnya mereka menghantam sebuah batu. Kevin mencoba menggapai tepi terlebih dahulu dan ia nekat menerjang arus yang sangat deras. Sementara Yoshi masih sangat ketakutan. Namun karena arus semakin kencang, Yoshi malah terbawa arus yang sangat kencang dan ia tidak bisa mengendalikan dirinya sampai sempat terhempas lagi ke batu. Namun untungnya saja Yoshi masih sadar dan berhasil menggapai sebuah batu dan menepi. Yoshi memanjat tepi tebing untuk mencari temannya, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga terpaksa ia harus bermalam seorang diri. Keesokan paginya Yoshi sadar kalau tasnya terbawa arus dan ia pun cepat-cepat mengambil tasnya karena banyak persediaan di sana yang mungkin saja bisa menolongnya. Bayangkan saja terdampar sendirian di tengah hutan Amazon, sudah teriak meminta pertolongan tentu saja percuma. Yoshi pun sudah mulai lapar dan ia mencoba mengambil buah di atas pohon, tapi saat
saat ia memanjat malah kaget karena melihat seekor ular. Namun bukannya takut, Yoshi malah terus lanjut memanjat lalu menyerang ular yang sebenarnya sama sekali tak mengganggunya. Sepertinya Yoshi sudah membuat hutan ini marah kepadanya. Ia pun hanya seorang diri bermalam di tengah hutan. Yoshi belum menyerah dan masih mencoba mencari jalan keluar hanya bermodalkan peta buta. Yoshi berharap menemukan jalan sampai akhirnya Yoshi bertemu dengan hal yang paling mengerikan di hutan, yaitu hewan buas. Hanya bermodalkan korek api dan semprotan gas, Yoshi nekat mengusir hewan yang mencoba menerkamnya. Yoshi mulai merasakan keanehan di kepalanya yang menonjol, lalu ia nekat membedah kepalanya sendiri menggunakan pinset. Ternyata ada seekor hewan melata di jidatnya selama ini. Saat melanjutkan perjalanan, Yoshi melihat ada satu batang yang baru saja ditebas dan ia merasa kalau pasti ada kehidupan di sini. Namun saat Yoshi mengikuti jejak petanda kehidupan, ternyata permukiman yang ada di hutan ini sudah hancur. Yoshi pun sudah merasa semakin lapar. Ia nekat memakan sebuah telur unggas mentah-mentah. Apapun memang harus dilakukan demi bertahan hidup di hutan. Sepertinya peta yang dibawanya kini tidak ada gunanya lagi. Apalagi Yoshi akan semakin kesulitan untuk berjalan karena kakinya sudah mulai luka-luka. Sepertinya hanya ada rasa putus asa di dalam dirinya. Cuaca yang buruk pun semakin membuat tubuhnya merasa sakit. Sudah terdampar seorang diri, Yoshi melihat jejak kaki. Ia merasa senang, namun setelah ia sadar, ternyata ia kembali ke tempat yang sebelumnya ia lewati. Dan jejak kaki itu adalah jejak kakinya sendiri. Yoshi pun semakin emosi. Cuaca semakin memburuk dan Yoshi hampir saja terseret banjir bandang. Sementara itu, teman Yoshi yang ikut berkelana bersamanya sejak awal sudah ditemukan oleh para warga dan dibawa ke permukiman. Kevin pun tentu saja tidak akan melupakan Yoshi begitu saja yang masih hilang dan terdampar. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya kalau Yoshi masih hidup karena sudah terdampar hampir sebulan. Namun Kevin masih yakin kalau Yoshi masih hidup dan untung saja ada satu orang yang mau mengantar Kevin mencari Yoshi yang kini masih berjuang bertahan hidup. Terperosok dalam lumpur hisap dengan tubuh yang sudah sangat lelah karena sudah hampir sebulan terdampar membuat Yoshi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ia pun teringat bahwa sang kakek pernah mendoakannya dan sempat memberikannya jimat. Akhirnya Yoshi pun tak mau membiarkan hidupnya berakhir seperti ini. Lalu ia pun berusaha menggapai ranting pohon dan menarik dirinya keluar. Akhirnya Yoshi pun berhasil mengeluarkan dirinya dari lumpur itu. Tapi sayangnya ia malah sudah kehabisan tenaga dan hampir saja pingsan. Saat ia sadar, Yoshi pun seperti melihat ada seorang wanita pedalaman di depan matanya. Yoshi pun merasa senang karena akhirnya ia menemukan seorang teman. Namun ternyata setelah beberapa malam baru Yoshi sadar kalau semuanya hanya halusinasi. Setelah semua hal berat yang ia alami, tentu saja Yoshi tidak akan menyerah dengan kehidupannya. Dan saat ada pesawat lewat, Yoshi berusaha melambaikan tangannya. Namun tentu saja hal itu sia-sia dan ternyata orang di dalam pesawat itu adalah teman Yoshi yang berusaha mencarinya. Hari-hari pun terus berlalu dan Yoshi sudah semakin kehilangan akal sehatnya. Tanpa sadar, Yoshi malah membuka pakaiannya lalu ia membiarkan tubuhnya tergigit semut. Entah apa yang ada di pikiran Yoshi melakukan ini semua. Ia seperti teringat semua orang yang pernah ada di dalam hidupnya dan semua hal buruk yang sudah ia lewati sebelum terdampar. Akhirnya Yoshi pun berhenti di pinggir sungai lalu menyusun bambu dengan inisial namanya dan berharap ada yang melihat dari pesawat. Yoshi sudah memasrahkan hidupnya berakhir di tengah hutan ini. Lalu keesokan paginya, teman Yoshi sudah tiba di tempat Yoshi terdampar malam sebelumnya. Namun Yoshi sudah tidak ada lagi. Kevin dan warga yang menolongnya harus segera kembali karena arus sungai sudah semakin deras. Dan ternyata Yoshi masih berada di tak jauh dari tempat ini. Saat Yoshi sadar, ia hanya bisa terdiam melihat temannya pergi menjauh. Ia tidak bisa lagi berteriak karena tak ada lagi tenaga dalam dirinya. Namun karena insting pertemanan yang sangat kuat, Kevin tak sengaja menoleh ke arah Yoshi. Ia pun langsung putar balik dan menyelamatkan Yoshi yang sudah terdampar hampir 1 bulan. Yoshi pun langsung diselamatkan dan dibawa ke permukiman. Para warga tak menyangka kalau Yoshi masih bisa bertahan hidup walaupun sudah terdampar berhari-hari. Tamat, kita lanjut ke film selanjutnya.